فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Mati. Kita lanjutkan ya, kawan. Kita lanjutkan kajian tafsir kita. Kita masih pada surat Al-Baqarah atau surat Al-Maidah ayat yang ke-54. Dan ini tidak terlalu lama lagi yang tersisa dari malam-malam Ramadan. Ini paling ada kemungkinan hanya sisa berapa? Ini satu sudah lewat. Mungkin ada sisa cuma 8 lagi, ya kan? Kalau malamnya itu cuma 29, berarti hanya tersisa berapa? 8. Singkat, nggak lama lagi. Sehingga dimanfaatkan ya, sisa malam yang ada. Nah, dengan diisi dengan hal yang bermanfaat, insya Allah karena tidak lama lagi dia akan pergi meninggalkan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Sifat mereka yang berikutnya, sifat yang kelima dan juga keenam dari orang-orang yang dijadikan oleh Allah sebagai ganti dari orang-orang yang murtad. Yang pertama apa Azri sifatnya? Mencintai. Mereka dicintai oleh Allah dan mereka pun mencintai Allah. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Kemudian yang ketiga dan keempat, Ali. A'izzatin 'alal mu'minin. A'izzatin 'alal kafirin. Merendah kepada kaum mukminin dan merasa hebat, merasa menunjukkan kekuatannya di hadapan orang-orang kafir. Yang kelima, sifat mereka adalah yujahiduna fi sabilillah. Mereka adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Bi amwalihim wa anfusihim. Dengan harta mereka, dengan jiwa mereka, bi aqwalihim wa af'alihim, dengan ucapan mereka dan juga dengan perbuatan mereka. Sehingga umum, jihad dengan apa saja. Tidak mesti jihad dengan mengorbankan nyawa. Bahkan sebagaimana yang sudah kita lewati faedahnya dari 10 tempat di dalam Al-Quran tentang penyebutan jihad, maka Allah SWT mendahulukan jihad dengan harta. Baru setelah itu jihad dengan jiwa. Kecuali di satu tempat saja. Itu pun karena Allah SWT adalah sebagai pembeli. Innallaha ashtara minal mu'minina. Di ayat itu Allah sebagai pembeli. Dan Allah ingin membeli yang lebih mahal dari kita. Yaitu nyawa kita, jiwa kita. Karena kalau jiwanya sudah terbeli, maka hartanya otomatis terbeli, sebagaimana kita membeli seorang budak. Nah, sehingga ini sifat mereka. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berjihad di jalan Allah dengan apa saja yang mereka sanggupi. Wala yakhafuna laumata laim.
Sifat mereka yang keenam, mereka tidak takut celaan orang yang mencela. Bal yuqaddimuna ridha rabbihim. Bahkan mereka mendahulukan keridhaan Rabb mereka daripada keridhaan siapa? Manusia. Manusia mencela biarkan saja. Yang penting mereka mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wal khauf min laumihi. Dan mereka mendahulukan rasa takut dari celaan Allah. Kembalinya domirnya itu kepada Allah. Laumihi itu laumnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih mendahulukan ketakutan mereka dari celaan Allah Subhanahu wa taala ala laumil makhlukin, daripada celaannya para makhluk. Wa hadza yadullu ala quwwati himamihim wa azaimihim. Ini menunjukkan atas kuatnya tekad mereka dan kemauan mereka dalam beribadah, dalam menjalankan ketakwaan. Mereka tidak peduli apa omongan manusia. Mau manusia mencela, mau manusia memuji, sama saja bagi mereka. Fa inna dha'ifal qalb, karena orang yang lemah imannya, lemah hatinya, dha'iful himmah, maka tekadnya, keinginannya juga akan lemah. Tantaqidu azimatuhu inda laumil laimin, akan hancur tekadnya, keinginannya saat adanya celaan dari orang yang mencela. Karena memang dari awalnya sudah lemah faktor pendorongnya. Begitu kena celaan manusia, keinginannya langsung apa? Hilang, langsung buyar. Nggak jadilah. Kenapa? Memang faktor pendorongnya pun sudah lemah. Ketika datang celaan manusia, maka tekadnya tadi langsung hilang dan runtuh. Wa taftur quwwatuhu, dan melemah kekuatannya. Inda adlil azilin, ini sama maknanya, ketika direndahkan oleh orang-orang yang merendahkan. Wa fi qulubihim ta'abbudun li ghairillah, dan di dalam hati mereka terdapat penghambaan kepada selain Allah. Buktinya ucapan manusia yang membuat mereka maju atau mundur. Seolah-olah mereka menghambakan diri mereka kepada makhluk. Nah, orang yang seperti ini, kata beliau, di dalam hatinya terdapat penghambaan kepada selain Allah. Buktinya itu yang menjadi penentu maju atau mundurnya dia dalam melakukan ketaatan. Kalau dicela dia mundur, kalau tidak dicela dia maju. Bihasabi ma fiha min mura'atil khalq wa taqdimi ridahum wa laumihim ala amrillah, sesuai dengan kadar apa yang ada di dalam hati mereka berupa mencari perhatian makhluk. Semakin besar mereka mencari perhatian makhluk, maka semakin besar pula penghambaan hati mereka kepada selain Allah. Itu maknanya. Kadar penghambaan mereka kepada selain Allah itu sesuai dengan kadar apa yang ada di dalam hati mereka berupa mura'atil khalq. Cari perhatian siapa? Makhluk. Semakin besar nyari perhatian makhluk, maka semakin besar penghambaan kepada makhluk. Dan juga sesuai dengan kadar bagaimana mereka mendahulukan keridhaan makhluk dan celaan mereka daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yaslamu al-qalbu minat ta'abbudi li ghairillah. Maka tidak ada yang selamat satu hati pun dari penghambaan kepada selain Allah. Hatta la yakhaf fillahi laumata laim. Sampai seseorang tidak takut dalam menjalankan ketaatan kepada Allah celaan orang yang mencela. Saat kita tidak takut dari celaan orang yang mencela ketika menjalankan ketaatan, disitulah kita baru bebas dari penghambaan hati kepada selain Allah. Itu maknanya kata beliau. Barulah hati kita itu selamat dari penghambaan kepada selain Allah. Kapan? Ketika kita tidak takut celaan orang yang mencela. Kalau masih punya rasa takut dari celaan orang yang mencela, berarti dalam diri kita masih ada penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala wal iyadu billah. Walamma madahahum ta'ala. Sekarang selesai beliau menyebutkan 6 sifat mereka.
Walamma madahum ta'ala bima manna bihi alaihim minas sifatil jamilah. Dan tatkala Allah selesai memuji mereka dengan apa yang Allah anugerahkan kepada mereka berupa sifat-sifat yang indah, wal manaqibil aliyah, dan keutamaan-keutamaan yang tinggi, al mustalzimah lima lam yuzkar min af'alil khair, yang juga mengharuskan sifat-sifat yang lainnya dari perbuatan kebaikan yang tidak disebutkan. Artinya ini bukan pembatasan 6 ini. 6 ini hanya contoh. Konsekuensinya adalah semua sifat baik yang tidak disebutkan dalam ayat. Ini bukan apa? Pembatasan, artinya mereka nggak punya af'alul khair kecuali hanya berapa? 6 ini saja. Ini konsekuensinya mereka juga punya sifat-sifat yang lainnya selain yang berapa? 6. Setelah selesai Allah menyebutkan sifat mereka itu, akhbaru anna hadza min fadlihi alaihim wa ihsanihi. Ini luar biasa ya kan, bagusnya faedahnya. Maka Allah mengabarkan bahwasannya itu semua adalah dari pemberian dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. 6 sifat yang dimiliki tersebut itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa Allah sebutkan ini? Allah sadarkan kita bahwasanya itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah, kan kata Allah apa setelahnya? Dzalika fadlullah. Itu adalah karunia dari Allah. Supaya apa? Li'alla yu'jabu bi anfusihim. Supaya mereka tidak ujub dengan diri mereka. Supaya jangan bangga, besar kepala. Punya sifat 6 yang bagus-bagus itu, jangan lantas besar kepala. Ingat itu cuman pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah sombong, nggak usah merasa tinggi, nggak usah merasa hebat, nggak usah besar kepala, nggak usah ujub. Nggak usah takjub dengan diri sendiri. Waliyashkurul ladzi manna alaihim bidzalik. Dan agar mereka mau mensyukuri zat yang telah menganugerahkan kepada mereka sifat-sifat tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Liyazidahum min fadli, agar semakin Allah tambahi pemberiannya karena disyukuri. Nah. Waliyu'lam waliya'lama ghairuhum anna fadlallahi ta'ala laisa alaihi hijab. Dan supaya orang lain pun selain mereka itu tahu bahwasanya pemberian Allah itu tidak ada padanya apa? Penghalang. Allah berhak memberikan siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Makanya Allah katakan itu semua pemberian dari Allah. Siapa saja yang mau minta, silakan minta kepada Allah. Allah nggak akan menghalang-halangi pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana ata'u rabbika mahzur. Pemberian Allah itu tidak ada yang bisa menghalang-halanginya. Kalau Allah ingin memberi, nggak ada yang bisa menghalangi satu orang. Nah. Faqala, maka kata Allah Subhanahu wa taala, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu adalah 6 sifat yang disebutkan tadi yang bagus-bagus itu semua, itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yu'tihi may yasha, Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Ai wasi'ul fadli wal ihsan. Pemberiannya Allah itu luas, siapa saja, tidak hanya mereka. Yang belum dapat sekarang pun bisa kemudian hari dapat. Karena pemberian Allah maha ini luas, siapa saja bisa dapat. Jazilul minan, Allah banyak pemberiannya. Qad ammat rahmatuhu kulla syai', rahmatnya Allah itu luas, meliputi segala sesuatu. Wa yuwassi'u ala awliyaihi min fadlihi, dan Allah meluaskannya kepada para wali-walinya min fadlihi, dari pemberiannya, ma la yakunu li ghairihim, pemberian yang tidak Allah berikan kepada selain mereka, selain para walinya Allah. Sehingga wali Allah itu pemberian yang mereka dapatkan dari Allah lebih banyak dibandingkan yang tidak menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Walakinnahu alimun, meskipun pemberian Allah itu luas, siapa saja bisa dapat, rahmatnya Allah itu meliputi segala sesuatu, meskipun demikian, lakinnahu alimun biman yastahiqul fadla fayu'tih. Akan tetapi Allah itu maha tahu siapa yang berhak dan pantas untuk mendapatkan pemberian sehingga Allah beri. Bukan berarti Allah nggak tahu, Allah tahu. Meskipun luas pemberian Allah, siapa saja bisa.
Tapi Allah juga tahu mana yang pantas diberi, mana yang tidak pantas diberi. Sehingga tugas kita adalah memantaskan diri kita, melayakkan diri kita untuk mendapatkan pemberian siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini ada peringatan kepada kita karena Allah mensifati dirinya dengan alim. Allah Maha tahu siapa yang berhak, siapa yang tidak berhak, maka tugas kita hanyalah tinggal sekarang memantaskan diri kita, melayakkan diri kita untuk bisa menerima apa ini? Pemberian Allah SWT. Karena tidak semua orang layak mendapatkan pemberian tersebut. Fallahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah aslan wa far'an. Dan Allah SWT lebih tahu di mana Allah akan meletakkan, menjadikan risalahnya secara dasar dan secara cabangnya. Allah tahu siapa yang berhak diangkat jadi rasul, siapa yang tidak berhak diangkat jadi rasul, dan cabang-cabangnya Allah tahu semuanya. Nah, sehingga ini ayat yang luar biasa ya, kawan. Nah, hanya satu ayat namun penjelasannya sangat bagus dari Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Adapun faedah yang bisa kita ambil ya, kawan, dari ayat yang ke-54 ini. Yang pertama adalah at-tahdzir minar riddah. At-tahdzir minar riddah. Peringatan dan ancaman dari kemurtadan. Karena diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum ad-din. Sehingga ini peringatan dan ancaman dari sifat murtad, yaitu keluar dari Islam. Dan hukum murtad di dunia ya, kan? Annahu yustatab. Hukum murtad di dunia annahu yustatab. Hukum murtad di dunia adalah disuruh taubat. Wa illa kutil. Kalau tidak mau taubat, maka dibunuh. Man baddala dinahu faqtuluh, kata Rasul. Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Hukumnya murtad di dunia itu adalah diminta taubat, disuruh taubat. Wa illa kutil. Kalau tidak mau taubat, maka dibunuh. Faedah yang kedua. La ahada minal bashar fi ismatin minar riddah fi ma'adar rusul. La ahada minal bashar fi ismatin minar riddah fi ma'ada ar-rusul. Tidak ada satupun manusia yang mendapatkan jaminan keselamatan dari sifat murtad. Tidak ada satupun manusia yang mendapatkan jaminan keamanan, jaminan keselamatan dari sifat murtad, kecuali para rasul, alaihi wassalatu wassalam. Kecuali para rasul. Kenapa ya, Fan? Karena ayat ini Allah turunkan kepada siapa? Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah. Saat itu siapa? Para sahabat. Iya kan? Ketika turun ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman saat ayat ini turun siapa? Para sahabat. Mereka saja masih diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa ini? Kemurtadan. Padahal mereka orang-orang yang bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah, bagaimana lagi dengan orang-orang yang lain? Kalau ayat ini turun kepada para sahabat, di mana mereka diancam dan diperingatkan dari murtad, maka bagaimana lagi dengan orang yang selain mereka? Lebih-lebih pantas lagi untuk diperingatkan dan disuruh hati-hati dari kemurtadan. Paham ya, Ivan? Sehingga nggak ada yang dapat jaminan keselamatan, nggak ada yang maksum dari apa ini? Dari murtad. Sehingga ini pentingnya kita meminta keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai mati. Karena nggak ada jaminan kita. Makanya dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslim. Jangan mati kecuali dalam keadaan apa ini? Muslim. Selamat dari apa? Kemurtadan di akhirnya. Faedah yang ketiga, ghinallah anil khalqi. Tidak butuhnya Allah kepada makhluk. Tidak butuhnya Allah kepada makhluk. Fala yanfa'u imanu man aman minhum wa la yadurru kufru man kafar. Tidak bermanfaat bagi Allah keimanan orang yang beriman dan tidak membahayakan Allah kekufuran orang yang kufur. Karena Allah tidak butuh
Kita beriman itu bukan mau ngasih sesuatu untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak dapat manfaat apa-apa. Keimanan kita itu murni untuk diri kita. Kekufuran Allah, kekufuran makhluk juga tidak akan membahayakan Allah sedikit pun. Mudaratnya hanya akan kembali kepada siapa? Kita juga. Sehingga Allah Maha tidak butuh. Makanya ketika ada orang-orang yang murtad, Allah akan datangkan kaum yang lain yang tidak seperti mereka. Selesai sudah. Allah nggak butuh kepada mereka yang murtad itu. Allah datangkan kaum yang baru, selesai sudah. Menunjukkan Maha tidak butuhnya Allah kepada siapa ini? Makhluk. Faedah yang ketiga, yang keempat. Isbatu sifatil mahabbah lillahi azza wa jalla. Penetapan sifat cinta bagi Allah Subhanahu wa taala. Allaiqa bi jalalihi wa 'azamatihi. Penetapan sifat cinta bagi Allah Subhanahu wa taala dari dua sisi. Allah yuhib wa yuhab. Allah mencinta dan dicinta. Allah memberikan cinta dan Allah menerima cinta. Penetapan sifat cinta bagi Allah Azza wa Jalla yang layak dan sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Cinta dari dua sisi. Sehingga faedah cabangnya ya ikhwan, ar-raddu 'alal mu'tazilah wal jahmiyah. An-nufah li sifatil mahabbah. Bantahan bagi kelompok Mu'tazilah dan Jahmiyah yang menafikan sifat cinta bagi Allah Subhanahu wa taala. Bantahan bagi kelompok Jahmiyah dan Mu'tazilah dan yang selain mereka dari orang-orang yang menafikan sifat mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti mereka juga yang mentakwil seperti Asy'ariyah. Orang-orang Asy'ariyah menerima secara zahir sifat mahabbah. Iya, Allah punya sifat mahabbah. Tapi mereka takwil apanya? Maknanya. Kepada makna yang mereka tetapkan. Nah, apa kata mereka? Maknanya adalah sifat iradah atau isabah. Au al-iradah alal isabah. Maknanya adalah ngasih pahala. Allah mencintai itu maksudnya Allah apa? Ngasih pahala. Atau Allah ingin ngasih pahala. Beda ya. Nah, Allah ngasih pahala atau Allah ingin memberi pahala. Sehingga mereka menetapkan sifat iradah. Nah, makanya dibawa kepada sifat yang mereka tetapkan. Di antaranya adalah iradah. Sifat keinginan ingin ngasih pahala itulah namanya mahabbah. Nah, sebenarnya alasan mereka ketika menolak sifat mahabbah, mereka takut menyamakan Allah dengan makhluk. Nanti Allah sama kayak makhluk. Kalau Allah mencinta, makhluk juga apa? Mencinta. Nanti sama Allah kayak makhluk. Makanya ditolak, ditakwil. Mereka bilang Allah ingin ngasih pahala hamba tadi. Yang dicintai tadi, yang dimahabbah tadi, maknanya Allah ingin ngasih apa? Ya kita katakan juga ya, nanti sama juga Allah kayak siapa? Makhluk. Makhluk juga punya apa? Iradah. Makhluk juga punya keinginan. Dia pasti akan jawab apa? Nggak akan sama. Mana sama iradahnya Allah dengan iradahnya siapa? Lihat, tinggal balik lagi. Ya nggak sama juga apanya. Cintanya Allah dengan cintanya siapa? Makhluk. Enak kan? Nah, mereka sendiri yang bulat. Nah, ketika mau selamat dari satu lubang malah terjatuh dalam apa ini? Lubang yang lain. Nah, sehingga ini bantahan bagi mereka. Faedah yang berikutnya. As-sana ala ahli hadhihi sifatil madhkurah. Pujian dari Allah kepada orang-orang yang memiliki 6 sifat yang disebutkan dalam ayat. Pujian dari Allah kepada orang yang memiliki 6 sifat yang disebutkan dalam ayat. Pujian Allah kepada orang-orang yang memiliki 6 sifat yang disebutkan dalam ayat. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Azillatin 'alal mu'minin, 'izzatin 'alal kafirin, yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Faedah yang berikutnya, yang bagi an yakunal mu'min zalilan 'ala ikhwanihil mu'minin. Sepantasnya bagi seorang mukmin untuk bersifat merendah kepada saudaranya kaum mukminin. Sepantasnya bagi seorang mukmin untuk bersifat merendah
kepada saudaranya kaum mukminin. Dan ini sebenarnya sudah diisyaratkan ya, dari penciptaan kita yang dari tanah. Kita itu dari tanah. Maka bersifatlah dengan sifat tanah. Jangan bersifat apa ini? Langit. Emang diciptakan kita dari tanah, ya jadilah tanah. Rendah di bawah, dipijai orang. Apa yang mau disambanggakan? Jangan punya hati seperti apa? Langit. Karena kamu bukan diciptakan dari apa? Langit. Kamu dari tanah. Faedah yang berikutnya. Fadilatul jihad fi sabilillah. Keutamaan jihad di jalan Allah. Keutamaan jihad di jalan Allah. Keutamaan jihad di jalan Allah. Yujahiduna fi sabilillah. Yang berikutnya, yang bagi lil mu'min an la yakhafa fillahi laumata laim. Sepantasnya bagi seorang mukmin untuk tidak takut celaan orang yang mencela. Sepantasnya bagi seorang mukmin untuk tidak takut celaan orang yang mencela. Sepantasnya bagi seorang mukmin untuk tidak takut dari celaan orang yang mencela. Fi iqamati syar'illah, dalam menegakkan syariat Allah. Dalam menegakkan syariat Allah. Faedah yang berikutnya. Sifat-sifat mulia yang dimiliki seseorang. Sifat-sifat mulia yang dimiliki seseorang adalah murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh seseorang adalah murni pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan ujub. Jangan bangga diri. Bisa punya sifat yang hebat, sifat yang mulia. Semua kebaikan yang kita berikan, yang kita dapatkan itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nggak ada yang pantas untuk disombongkan. Sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh seorang hamba adalah pemberian dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, yu'tihi may yasha. Faedah yang berikutnya, isbatu al-masyiah lillahi azza wa jal. Penetapan sifat berkeinginan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah-faedah yang terkait dengan akidah akan kita sebutkan terus ya, Pak, meskipun berulang-ulang. Dikarenakan ketergelinciran dalam bab akidah ini fatal, makanya akan kita sebutkan terus. Nah, penetapan sifat keinginan bagi Allah Subhanahu wa taala. Fama sya'akan wa ma lam yasha' lam yakun. Semua yang dikehendaki oleh Allah akan terjadi, dan yang tidak dikehendaki pasti tidak akan terjadi. Apapun usahanya makhluk nggak akan terjadi. Karena tidak sejalan dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Penetapan sifat masyiah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu taala alam bissawab. Atau tambahan lagi ya, Pan. Luasnya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Luasnya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Makanya di akhirnya ditutup dengan sifat ini. Wallahu wasi'un. Allah Subhanahu wa taala maha luas pemberiannya. Siapa saja bisa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan lupa faedah yang terakhirnya, Allah maha tahu siapa yang berhak diberi dan siapa yang tidak layak diberi. Makanya digandengkan dengan sifat alim. Allah maha tahu siapa di antara kita yang berhak untuk diberi dan siapa yang tidak pantas untuk diberi. Sehingga tugas kita sebenarnya yang kita sebutkan adalah memantaskan diri kita, melayakkan diri kita untuk mendapatkan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah maha tahu siapa yang berhak untuk diberi dan siapa yang tidak pantas untuk diberi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini faedah yang bisa kita simpulkan dari ayat yang ke-54 dari surat Al-Maidah. Adapun ayat yang berikutnya insyaallah ta'ala akan kita baca pada pertemuan berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.